datang ke tempat ini, berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan masih kita rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan masuk ke dalam kasih-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, supaya lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu Tuhan sungguh mulia.
kiri kanan, tangannya begini, bukan salaman. Bilang, silakan. Siapa yang percaya bahwa saudara sudah memaafkan dan sudah diampuni dosanya? Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Shalom saudaraku, semua saya percaya sukacita surga akan terus ada dalam kehidupan kita. Selamat datang untuk keluarga dari BSD, keluarga Pastor Chandra Wahono, ya, yang ada bersama-sama dengan kita juga, dan juga semua tamu undangan yang boleh hadir. Dan biarlah kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga, ya, di saat-saat kita libur, di saat-saat ada waktu, selama ada kesempatan bisa kita gunakan, bisa bertemu dengan keluarga. Amin, saudaraku. Ya. Tetapi hari ini kami keluarga sedang berduka, ya, karena adik dari mami saya itu sudah dipanggil pulang, ya. Kami berduka, tetapi hati kami bersukacita karena Ibu Leni, ya, sudah bersama dengan Bapa di surga, dan saya percaya itu kesukaan buat kita semua. Tapi selama kita ada di bumi ini, makanya kita harus gunakan waktu untuk terutama ngumpul sama keluarga. Jangan ada perselisihan paham, jangan ada gontok-gontokan. Amin. Di sini ada yang saudara-saudaranya sama saudara saling gontok-gontokan? Gak ada. Puji Tuhan. Kalau ada, harus minal aidin wal faizin, ya. Karena terlebih Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, ya. Puji Tuhan. Hari ini tema khotbah saya gak ada hubungannya dengan liburan kemarin, ya, tetapi ada hubungannya dengan hidup saudara. Ya, judul firman Tuhan pada hari ini adalah hidup yang diubahkan. Sama-sama katakan hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya transform life, ya. Ini ada sedikit perusahaan Oke, kita akan baca apa kata Alkitab tentang satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Saudara bisa lihat di screen langsung, ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak bersumbu, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, ya. Jadi berdasarkan ayat ini, saudara, kita melihat bahwa kita semua akan diubahkan, saudara. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup setiap orang percaya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara semua yang percaya kepada Yesus akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Meskipun perubahan ini sifatnya masih progresif. Artinya progresif itu bergerak maju, ya, dan belum sempurna, ya. Hidup kita harus diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa sih perubahan yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kalau berdasarkan ayat ini, saudara, ya, ada penjelasan di dalam firman Tuhan. Salah satu yang Tuhan ingin kerjakan, ingin kita berubah, saudara. Ya, kita baca di dalam Matius 5. Ini cukup panjang ayatnya, tetapi saudara baca dengan penuh antusias, ya. Matius 5 ayat 13 dan 16. Karena ayat ini harus menjadi identitas kita, saudara. Dan kita harus berubah menjadi apa yang Tuhan mau. Matius 5, 13 sampai 16, sama-sama baca ayat yang 13, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Tuhan mau fungsi kita. Kita memang Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tetapi Tuhan mau
itu berfungsi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, dan firman Tuhan ternyata mengatakan bahwa banyak fungsi dari garam dan terang itu nggak berfungsi. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ayat selanjutnya dikatakan, ada ayat mengatakan seperti ini: jikalau garam itu tidak diasil, ya, cahaya itu diletakkan di bawah gantang, tidak ada lagi gunanya, saudara. Kita memang garam dan terang dunia, tetapi kalau kita tidak berfungsi, maka tidak ada gunanya. Ya, oleh sebab itu kehadiran kita di muka bumi ini diperhitungkan. Keadaan kita di antara keluarga kita yang belum percaya diperhitungkan. Keberadaan kita di tengah-tengah tempat pekerjaan kita, di marketplace, di tempat kuliah kita, itu diperhitungkan. Dan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, dan ada satu dampak yang luar biasa. Ketika kita diubahkan menjadi garam dan terang dunia, itu berdampak yang luar biasa. Dan itu harus berdampak. Hidup kita harus berdampak. Coba kiri kanannya, kamu sudah berdampak belum? Ya, ingat baik-baik, garam itu harus asil. Ikuti saya teksnya. Garam itu harus apa? Asil. Dan terang itu harus bercahaya. Karena kalau garam itu tidak asil dan terang itu tidak bercahaya, tidak ada lagi gunanya. Itu sangat signifikan, saudara. Kita punya predikat sebagai garam dan terang. Tetapi kalau kita tidak asil dan kita tidak bercahaya, nggak ada lagi gunanya. Ya. Nah, hidup saudara harus berubah menjadi garam dan terang yang berdampak. Dampak dari garam dan terang itu sangat luar biasa, saudara, dampaknya. Ya, sangat luar biasa. Ya. Yang pertama, dampak itu membuat perubahan. Sama-sama katakan membuat perubahan. Contohnya garam bisa membersihkan dari kotoran. Ya, saya sering masak, tapi ketika saya baca literatur, ya, itu kalau kita bekas masak, ibu-ibu nih terutama, atau ada chef-chef juga sama kayak saya yang sering masak ya, itu kan susah ngebersihin kerak-kerak bekas kita masak ya. Itu nggak usah pakai merek tertentu, seru ya, yang light gitu ya, tetapi cukup pakai garam. Betul, seru. Itu wajahnya jadi heran lagi. Ya, nanti kalau nggak percaya, coba praktekkan. Ya, kalau cuci buah atau sayuran, apalagi yang sayuran yang agak-agak sulit ya dicuci, ya, itu tambahkan dengan air garam. Ini mungkin orang tua zaman dulu udah tahu, ya, sehingga misalnya contohnya brokoli, itu kan susah kalau dibersihin. Tapi ketika dikasih garam, itu kotoran dan ulat-ulatnya bisa keluar. Betul, sobat. Apalagi direndam, tunggu beberapa saat, itu pasti keluar. Ya, saya kalau event lebaran, saya suka masak rendang jengkol, rendang sepi. Ya, siapa yang di sini yang suka sepi? Siapa yang kebagian kemarin saya kasih? Enggak ya, memang saya nggak dibagi. Kalau saya masak sepi, kata orang ya enak dan anehnya nggak bau. Saudara tahu rahasianya apa? Ketika saudara rendam, karena sepi itu sebelum dimasak harus direndam dulu semalaman, ya, lebih dari 10 jam. Itu direndam pakai air garam, jadi nggak bau, saudara. Maaf, kalau buang air kecil itu nggak bau, ya. Jadi saudara boleh nanti, saudara kalau masak sepi, saudara bisa direndam dulu pakai garam dan itu hasilnya luar biasa, ya, dan enak. Nah, saudaraku, kotoran-kotoran, kerak, bau itu melambangkan dosa, ya, melambangkan dosa. Ketika Bapak Ibu saudara menjadi garam, saudara bisa membantu orang terlepas dari dosa dan tidak melakukan dosa lagi, saudara. Ya, dan itu membuat saudara bisa melepaskan mereka dari dosa oleh karena darah Yesus. Ya, saudara harus melepaskan kotoran-kotoran itu di sekeliling saudara, di tengah keluarga saudara, di teman-teman saudara. Saudara harus memberikan kepada mereka pengetahuan bahwa itu dosa. Ya, jadi saudara, ketika saudara berfungsi sebagai garam, saudara bisa melepaskan orang-orang dari dosa bukan karena saudara hebat, tetapi karena darah Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, fungsi daripada terang, ya,
ketika saudara menjadi terang, ya, saudara bisa menunjukkan jalan kepada orang lain, jalan yang benar menurut firman Tuhan. Ya, orang berubah dari jalan yang salah, dari jalan yang gelap dan dosa ke jalan yang benar, ke jalan yang terang dan bertobat. Ketika terang itu bercahaya, itu akan menerangi kegelapan, dan kegelapan yang merupakan dosa itu akan lenyap. Ya, ketika saudara ada dalam kegelapan, misalnya gelap lampu, ya, ketika tiba-tiba lampu listriknya ada lagi nggak padam listrik, terang lagi, saudara. Kegelapannya kemana, saudara? Kegelapannya hilang. Ya, demikian ketika saudara menjadi terang, saudara bisa menyingkirkan kegelapan itu, dosa-dosa itu, dan kita harus berfungsi sehingga saudaraku, orang-orang akan terbebas dari dosa oleh karena firman Tuhan, oleh karena darah Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah dampak ketika kita menjadi garam dan terang. Dampak yang pertama, membuat perubahan yang besar. Karena ketika saudara menjadi garam, ketika saudara menjadi terang, orang yang dalam kegelapan bisa dipindahkan kepada terang Kristus. Orang yang berdosa melakukan dosa, saudara kasih tahu ini dosa, itu nggak boleh. Saudara memberitahu sesuatu yang benar, dan mereka yang mau bertobat, mereka dipindahkan dari dosa kepada pertobatan, dan mereka boleh mendapatkan keselamatan. Amin. Itu yang pertama, dampak yang luar biasa ketika saudara menjadi garam dan terang, saudara membuat perubahan. Sama-sama katakan, saya harus membuat perubahan. Oke, Tuhan. Yang kedua, itu bisa menyenangkan. Ya. Bisa menyenangkan, sama-sama katakan bisa menyenangkan. Ya. Wah, ini apa sih maksudnya? Nah, garam dan terang itu bisa menyenangkan semua orang, ya. Dimanapun kita berada, menyenangkan, harus bisa menyenangkan, memberi sesuatu yang enak buat lingkungan kita, ya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat buat mereka, Di sebuah restoran pasti ada garam, betul nggak, saudara? Ya, ketika saya tanya sama beberapa pemilik restoran, bumbu yang selalu ada itu adalah garam. Ya, saudara pernah kalau suka makan di restoran, saudara suka bilang gini nggak? Kalau misalnya restorannya masaknya kurang enak, asam kurang garam ya? Ya, suka gitu ya? Karena ketika masakan itu kurang garam, itu bisa membuat makanan jadi hambar. Dan ketika hambar itu nggak ada rasanya, ya. Sekali waktu seorang bernama Donald Trump, ya, Presiden Amerika Serikat, dia mengajak seluruh keluarganya makan di restoran, ya, restoran yang cukup besar dan cukup terkenal. Ya, ketika di tengah-tengah Donald Trump makan bersama dengan keluarganya, dia panggil manajer restoran tersebut. Dia bilang, boleh nggak panggil chef nih? Wah, ini si chef ketika dipanggil ketakutan karena Presiden Amerika manggil saya. Kenapa? Oh, dia ketakutan. Wah, jangan-jangan ini makanan saya nggak enak. Pasti ini dikomen nih ya. Pasti nanti restoran saya jadi nggak laku. Ketika dipanggil, Donald Trump bilang, bagaimana kamu menyajikan makanan sebanyak ini, hampir lebih dari 20 macam, begitu enak, ya. Dan si chef ini merasa bangga, dia hanya tersenyum, dia tidak menjawab apa-apa, dia cuma bilang begini, apa rahasianya, kata Donald Trump? Jangan lupa garamnya, ya. Jadi begitu penting garam. Ketika saya juga ngobrol sama seorang chef, tapi chef nasional, ya, garam itu nggak bisa digantikan oleh apapun juga, oleh penyedap dan yang lainnya, nggak bisa. Karena garam itu unsur utama untuk menguatkan rasa. Tapi juga nggak boleh keasinan, ya. Kalau keasinan bisa orang darah tinggi, ya. Tapi kalau pas takarannya itu membuat makanan jadi sangat enak, ya. Demikian pula saudara, ketika saudara menjadi menjadi garam, saudara harus membuat rasa enak buat sekeliling kita, saudara. Ya. Demikian juga ketika saudara menjadi terang, ya. Di semua mall pasti ada cahaya lampu, betul? Nah, saya ingat ketika saya main ke rumah cici saya di BSD, ada mall bernuansa Jepang misalnya yang baru dibuka, ya. Terus waktu kita pergi pertama kali ke sana, siang-siang kalau nggak salah. Terus cici saya bilang, ya, kalau kesini lagi nanti malam ya. Oh, kenapa? Ada taman yang bagus, betul. Ketika saya ke sana lagi, di depan mall tersebut ada taman
taman yang bagus, bukan dihiasi oleh bunga-bunga yang indah, tetapi oleh lampu-lampu yang luar biasa. Ya, bunga-bunganya terbuat dari lampu. Wah, pokoknya bermanikan cahaya orang yang banyak bersuah foto. Dan itu membuat rasa menyenangkan. Ya, demikian pula ketika saudara menjadi terang. Ya, hidup kita harus bisa menyenangkan banyak orang sekeliling kita, saudara. Ya, ketika saudara kumpul sama saudara di tempat kerja saudara, di keluarga saudara, saudara harus menjadi orang-orang yang menyenangkan. Bukan karena saudara suka bagi-bagi duit, ya, bukan karena saudara suka kasih angpau, enggak, tetapi karena ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Perubahan karena Yesus menjamah saudara, sehingga saudara menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang murah senyum. Itu buah-buah roh, saudara. Ya, ketika seorang diubahkan, kita bisa melihat perubahan yang luar biasa. Itu kita menjadi orang yang ramah, orang yang murah senyum. Ya, coba kasih senyum kiri kanannya. Kasih duit boleh kalau ada. Ya, kasih senyum itu menyenangkan, saudara. Ya, kalau saudara ketemu sama orang yang secak apapun dia, seganteng apapun dia, bete. Coba, enak gak? Nggak enak loh. Ya, kita harus jadi orang yang ramah, murah senyum. Saya teringat seorang worshiper yang meninggal beberapa waktu yang lalu, Melita, ya, di salah satu di salah satu Instagram seorang, ya, saya lihat, ya, Melita itu orang yang sangat ramah sekali. Dia worshiper yang luar biasa. Dia hidupnya juga ramah, dan katanya ketika dia kenal sama orang atau nggak kenal sama orang, ketika ketemu dia senyum, orang itu jadi menyenangkan. Dan ketika Melita ini meninggal, itu pengunjungnya yang melayat begitu banyak sekali, orang-orang yang mengasihi dia. Ya. Orang Kristen ini ada salah satu contoh. So, ketika kita dijamah oleh Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang ramah, murah senyum, ya, baik hati, tidak sombong, suka berbagi. Ya. Di salah satu supermarket, saudara, beberapa tahun yang lalu, di kasirnya ditulis seperti ini: bila Anda tidak mendapatkan senyum dari kasir kami, Anda boleh tidak membayar. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang saya nggak lihat lagi. Tapi itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu satu terobosan, sehingga setiap kasir juga mereka boleh ramah. Nah, saudara pernah nggak di kasir di sebuah supermarket atau minimarket, misalnya kasirnya jutek? Saya bisa ini, bisa orang nggak sungkan untuk belanja, betul nggak? Nah, di salah satu toko di Sukabumi, ya, tapi bukan supermarket, itu toko itu rame, ya, saudara. Tetapi udah banyak orang, puluhan orang bilang, kadang katanya ada itu perlu tema judes ya cinta, judes ya kalau buka toko judes, saudara. Itu lama-lama toko bisa bangkrut betulan, saudara. Ya, beda dengan toko-toko yang ramah, ya. Nah, orang Kristen ketika dijamah oleh Tuhan, kita harus penuh dengan keramahan, sukacita, murah senyum, ya. Latihan deh sekarang, saudara. Coba kasih senyum lagi kiri kanannya. Kalau ada duit kasih duit boleh. Puji Tuhan, ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak sombong, suka berbagi, dan kehadiran saudara itu berarti, saudara, yang menyenangkan di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, tempat kuliah, saudara, di marketplace, dimanapun, saudara menyenangkan buat banyak orang, karena saudara sudah menjadi garam dan terang. Amin. Itu sangat simpel, tetapi bawa dampak yang luar biasa. Ya, mulai sekarang coba saudara perhatikan diri saudara, ya, dan ubah yang dulunya misalnya saudara, saya tuh nggak suka senyum gitu, ya belajar, ya, seperti contohnya almarhum Melita, ya, begitu ramah, begitu, dan itu dicintai oleh banyak orang, ya. Puji Tuhan. Jadi kehadiran kita yang kedua dampaknya harus bisa menyenangkan. Sama-sama katakan, saya harus menyenangkan. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah gunanya garam itu dampaknya itu berguna. Sama-sama katakan berguna. Nah, gunanya garam bukan
asin dan penguat rasa yang tadi saya jelaskan di awal. Tetapi garam itu menghentikan dari pembusukan. Menghentikan dari pembusukan. Oleh sebab itu kalau zaman dulu sebelum ada pengawet-pengawet yang lain, ya sebelum ada freezer, kulkas, ya itu untuk mengawetkan makanan itu pakai garam, ya betul kan? Ya betul ya. Nah itu supaya apa? Supaya sesuatu bakteri-bakteri yang bisa membusukkan makanan itu dibunuh, dibinasakan oleh garam tersebut sehingga makanan bisa jadi awet. Contohnya ikan asin. Makanya kalau saudara makan banyak ikan asin, saudara bisa panjang umur. Itu kata oma saya. Bercanda saudara. Darah tinggi betul. Oma saya dulu paling senang makan ikan asin, tapi satu ikan peda itu bisa 3 hari gitu ya, sama nasi sedikit ya. Makanya umurnya panjang, 95 tahun. Itu bercanda aja. Tetapi betul saudara, ketika garam itu berfungsi untuk menghentikan pembusukan. Nah, ketika kita menjadi garam, saudara bisa menghentikan pembusukan itu artinya dosa. Dan akibat pembusukan itu sesuatu maut. Dosa itu berakibat maut. Ketika saudara melihat keluarga saudara, teman-teman saudara melakukan dosa, saudara bisa ingatkan mereka, itu nggak boleh, itu dosa. Ya, jemaat Kalvari udah dibekali sama saya. Seringkali saya bicarakan. Jadi saudara bisa mengklasifikasikan, ya, mengidentifikasikan. Ini dosa, ini apa enggak? Ini boleh, ini enggak? Kan ada ayatnya. Saya sering bilang Yakobus 4 ayat 17. Jikalau kamu tahu melakukan yang baik tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Waktu di Green Apple saya bilang, waktu di Green Apple, makan babi dosa enggak? Enggak. Tapi kalau kebanyakan dosa. Saudara harus ingat, udah 1 piring loh, cukup ya. Nah itu dosa. Ya, Yakobus 4 ayat 17 itu tentang identifikasi dosa, tentang batasan tentang dosa. Jadi saudara ketika melihat keluarga melakukan dosa, teman-teman saudara melakukan dosa, saudara harus tegur. Supaya apa? Menghentikan dari dosa, dari pembusukan, supaya mereka diselamatkan. Ya, bukan saudara yang mengampuni dosa, tapi Tuhan. Tapi saudara bisa mengingatkan, Nayan, cucu, Marta, nggak boleh dosa. Ya. Itu menghentikan dari pembusukan. Nah, kemudian yang terakhir gunanya terang tidak hanya untuk keindahan, tapi terang membantu untuk fotosintesis, untuk pertumbuhan. Jadi ketika kehadiran saudara di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara seiman, di tengah-tengah di tengah-tengah pekerjaan saudara, tempat kerja, saudara bisa membantu mereka untuk bertumbuh iman mereka. Kehadiran saudara berarti dan diperhitungkan semua. Ya oleh sebab itu kalau kita lihat dari beberapa tokoh di Alkitab, kehadiran orang-orang penting itu orang-orang yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, iblis nggak suka. Dia berusaha menjauhkan. Ya, oleh sebab itu ketika saudara menjadi garam dan terang, saudara harus memberikan dampak-dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara, untuk sekeliling kita. Amin, saudara. Haleluya. Dan terakhir, bagaimana perubahan ini terjadi? Ya, bagaimana perubahan itu terjadi dan sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Tadi ayat yang pertama, coba kita baca lagi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Ayat yang pertama. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak bersembung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini kesukaan cici saya ayat ini ya. Udah lupa ya. Cici suka bikin itu di tembok-tembok di rumah ya, ada ayat-ayat ini. Saya ambil dari sini. Jadi kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, bagaimana kita akan terus diubahkan? Satu kunci penting, saudara harus tetap di dalam Kristus. Amin. Kalau saudara di luar Kristus, saudara tidak akan pernah diubahkan.
Ketika saudara di luar Kristus, ada ayat lain mengatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika kita di dalam Kristus kita diubahkan. Dan bagaimana caranya, saudara? Kita harus memperbanyak doa kita. Sama katakan perbanyak doa. Nah, itu yang pertama, ya. Kalau saudara selama ini mungkin hanya bisa berdoa 5 menit, 10 menit, sekarang bikin 1 jam. Itu parameter yang Tuhan kasih buat kita. Sekali waktu ketika Yesus ada pergumulan yang berat, ya, murid-murid Yesus bisa tidur loh, saudara. Padahal Tuhan Yesus bilang gini, tidak bisakah kamu bertahan 1 jam saja bersama-sama dengan aku, ya. Jadi maklum kalau kita tidak bisa berdoa lama-lama, tetapi kita harus melatih kita, ya, di rohani kita untuk kita bisa berdoa lebih lagi, lebih banyak lagi doa, ya. Kemudian kita more read the Bible, perbanyak baca firman Tuhan. Di grup GBS Kalvari banyak firman Tuhan yang dibagikan, baca itu seru. Kalau saudara merasa kurang, ikutan daily Bible reading. Nanti saudara bisa daftar sama Marta. Ya, saya mau ikutan loh. Dan itu lebih detail lagi, dijelasin lagi secara teologisnya dan sebagainya. Ya, karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu akan membuat kita berubah, saudara, menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada hal lain, saudara. Firman Tuhan itu yang mengubah kehidupan kita. Ya, yang terakhir kita more worship, artinya perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak beribadah, ya. Di tempat ini mulai hari Rabu ada kegiatan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara ikuti semuanya. Itu yang akan mengubah kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya akan closing. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menerangi jalanku. Aku takut hilang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Let's have a life that continues to be changed because we live in Christ Jesus. Good morning, GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh dan menjadi penopang yang kuat bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita bisa menjadi penopang yang kuat bagi gereja tercinta kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, bagi Anda yang mau join, make sure untuk hadir tepat waktu ya, supaya Anda tidak melewatkan momen-momen kebersamaan. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari. Yuk berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang takut akan Tuhan. Kalvari akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, akan ada Kalvari hari Sabtu jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 6 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, di lantai 1 dan di lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, jangan sampai Anda melewatkan berkat Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9:6,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan bersyukur untuk Tuhan melalui Givers Campus ini, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau Anda dapat berganti secara langsung melalui kantor persembahan yang akan dihidupkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on Givers Campus Sukabumi. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you. Biarlah kita terus mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga hidup kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita memiliki Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh
sudah menjadi juru selamat kami. Kau sudah mengampuni dosa kami. Dan kami juga mau Tuhan Yesus berdampak buat sekitar kami, buat keluarga kami, buat teman-teman kerja kami, buat teman-teman kuliah kami, buat sekeliling kami, sehingga mereka semua juga akan diselamatkan karena Yesus dalam kami. Biar terang Yesus akan terus terpancar dalam kehidupan kami, dan sehingga mereka akan melihat perbuatan kami yang baik, dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga yang kami cintai yang ada pada saat ini. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat, untuk makanan-makanan yang kami bisa makan Tuhan Yesus, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik, dan tapi kami selalu berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir pada hari ini ataupun yang mengikuti ibadah onsite online Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau akan jamah setiap yang sakit apapun juga. Engkau akan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Sebuah kesakitan sudah dituntaskan oleh Tuhan, sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami percaya kesembuhan sudah diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan kelemahan-kelemahan kami, dengan masalah-masalah kami tahu Tuhan ada kekuatan kami, dan Engkau akan memberikan solusi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh punya bangga, punya Tuhan yang besar seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bangga tanganmu dan akan pujian. Happy Sunday, Jesus bless you.